Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di LMS Perkuliahan Universitas Internasional Batam pada mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Pada pertemuan ke-6 mata kuliah Teori Ekonomi Mikro, kita akan membahas topik tentang dampak pengenaan pajak oleh pemerintah. Subcakan pembelajaran mata kuliah Teori Ekonomi Mikro pada pertemuan ke-6 kali ini adalah mahasiswa mampu menganalisis dampak kebijakan perpajakan bagi konsumen maupun produsen. Yang pertama adalah pajak untuk penjual atau pajak untuk produsen. Pajak untuk produsen itu ada beberapa karakteristik. Yang pertama adalah dibebankan kepada produsen atau kepada seller. Kemudian yang kedua, jumlah yang diminta pada berbagai tingkat harga adalah sama, sehingga kurva permintaannya di sini adalah tidak berubah. Karena pajak ini dikenakan kepada seller, penjual atau produsen, maka yang bergeser adalah kurva penawaran. Nah, dengan adanya pajak ini maka akan meningkatkan biaya produksi dan mengurangi jumlah penawarannya pada setiap harganya. Pajak juga akan menghambat aktivitas pasar. Karena apa? Karena kuantitas yang ditawarkan akan menjadi lebih sedikit dibandingkan equilibriumnya. Nah, pada kenyataannya pengenaan pajak untuk seller atau untuk produsen ini sebetulnya mereka nanti antara penjual maupun pembeli akan berbagi beban pajaknya. Akan kita ilustrasikan dalam grafik, ya. Bisa kita lihat grafiknya. Yang pertama ini adalah fungsi penawaran, ya, garis warna biru. Kemudian ini adalah fungsi permintaan. Nah, bisa kita lihat di titik persinggungan garis biru ini harga keseimbangannya adalah 3, kemudian kuantitas keseimbangannya adalah 100. Bisa dilihat. Karena pemerintah menetapkan kebijakan harga untuk produsen atau untuk seller, maka akan menggeser kurva penawaran ke atas. Nah, bisa dilihat kurvanya akan bergeser ke atas, warnanya berubah menjadi merah. Kurva permintaan tidak mengalami perubahan karena pajak ini dibebankan untuk produsen. Nah, sebagai ilustrasi, pemerintah memberikan pajak senilai 0,5. Nah, dalam konsep tadi yang kita sebutkan di depan, bahwa pajak ini pada dasarnya meskipun dikenakan kepada seller, ya, pada penjual, namun sebetulnya pajak ini akan juga dibagi oleh baik itu seller maupun buyernya. Nah, dari sini bisa kita lihat ilustrasi harganya 3, karena adanya pajak sebesar 5, maka bisa kita ilustrasikan harganya nanti menjadi 3,3, ya. Harganya menjadi 3,3, bisa dilihat di sini, dan kuantitasnya menjadi 90. Oke, itu penjelasan singkat tentang pajak untuk penjual. Nah, sekarang kita akan bicara atau berlanjut pajak untuk pembeli. Nah, pajak pembeli ini ada beberapa karakteristik. Yang pertama adalah dibebankan kepada pembeli, ya. Kemudian impact atau dampaknya adalah ke permintaan. Kurva permintaan akan bergeser. Kemudian
penjualan atau pembelian dari barang dan jasa menjadi tidak menarik. Nah, ketika ada pajak untuk pembeli ini, pada dasarnya baik itu pembeli maupun penjual akan sebetulnya sama-sama berbagi untuk pembayaran pajak tersebut. Jadi sama halnya seperti yang di atas. Ini kita bisa ilustrasikan ya. Ini kurva warna biru ini permintaan, kurva biru penawaran. Karena ada pajak untuk pembeli, maka otomatis harga meningkat. Ketika harga meningkat, apa akibatnya? Maka permintaannya akan turun. Nah, dilihat dari kurva, kita ilustrasikan seperti ini. Jadi harga mula-mula 3, karena ada kebijakan pajak untuk pembeli sebesar 5, maka baik itu konsumen maupun produsen dia akan berbagi pajak. Ya. Jadi bisa dilihat harga ya. Harga yang dibayarkan oleh pembeli akan menjadi 3,3 ya. Kemudian di sini 2,8 ya, harga yang diterima oleh penjual. Jadi antara harga yang dibeli oleh pembeli dengan harga yang diterima penjual ini selisihnya sebesar pajak. Efeknya apa? Efeknya adalah kuantitas yang semula 100 menjadi 90. Harga yang semula 3 menjadi 3,3 seperti itu ya. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang kebijakan pemerintah untuk pajak bagi penjual maupun pajak bagi pembeli. Kita akan lebih banyak untuk sharing di sini, berdiskusi dan menyelesaikan beberapa soal yang sudah kami siapkan untuk mahasiswa, supaya mahasiswa mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif bagaimana sih pajak bagi konsumen dan pajak bagi produsen ini bekerja dalam perekonomian. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.